Bayangkan sebuah wilayah kecil di jantung kawasan Balkan. Selama puluhan tahun, masyarakatnya hidup berdampingan dalam suasana yang selalu dibayangi ketegangan yang perlahan terus membara. Satu demi satu, hak asasi dan hak politik dicabut. Rasa saling percaya antar warga memudar, dan benih kebencian perlahan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hingga akhirnya, pada akhir dekade 1990-an, dunia kembali menyaksikan sebuah perang yang mengguncang tatanan keamanan di benua Eropa. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam salah satu konflik paling kelam dan berdarah dalam sejarah Eropa modern, yaitu Perang Kosovo yang berlangsung pada rentang tahun 1998 hingga 1999. Konflik ini bukan sekadar pertempuran biasa antara dua kelompok bersenjata yang saling berhadapan di medan laga, melainkan juga berkembang menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang parah. Memaksa ratusan ribu orang harus meninggalkan rumah dan tanah kelahiran mereka, serta memicu intervensi militer dari kekuatan internasional yang mengubah peta politik kawasan tersebut. Untuk benar-benar memahami bagaimana ketegangan yang semula tersembunyi itu bisa meledak menjadi perang terbuka, kita harus menelusuri akar permasalahannya dan melihat perjalanan sejarah yang telah membentuk situasi ini jauh ke belakang sebelum terjadinya kekerasan yang meluas. Kosovo adalah sebuah wilayah yang terletak di jantung kawasan Balkan, dan selama berabad-abad menjadi tempat tinggal yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, komposisi penduduknya berubah, sehingga mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah ini adalah etnis Albania. Namun di sisi lain, bagi masyarakat etnis Serbia, Kosovo dianggap sebagai wilayah yang memiliki makna sejarah dan nilai keagamaan yang sangat mendalam dan tak tergantikan. Bagi banyak orang Serbia, Kosovo adalah tanah tempat berdirinya biara-biara kuno yang menjadi pusat peradaban dan agama mereka, serta lokasi berlangsungnya pertempuran Kosovo pada tahun 1389, sebuah peristiwa yang hingga kini masih memiliki makna simbolis yang sangat kuat dalam membangun identitas dan sejarah nasional mereka. Di sisi yang lain, masyarakat keturunan Albania yang telah hidup dan menjadi mayoritas penduduk di wilayah itu selama beberapa generasi, secara alami menganggap Kosovo sebagai tanah air mereka sendiri, tempat mereka dilahirkan, dibesarkan, dan memiliki hak untuk menentukan nasibnya. Perbedaan pandangan mendasar mengenai status dan hak atas wilayah inilah yang kemudian menjadi salah satu akar utama yang terus menyuburkan perselisihan selama bertahun-tahun. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Kosovo secara resmi menjadi bagian dari negara Federasi Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Di bawah kepemimpinannya yang kuat, berbagai kelompok etnis yang beragam dipersatukan dalam satu negara besar. Meskipun ketegangan dan perbedaan kepentingan tetap ada di antara berbagai kelompok, pemerintah pusat berusaha keras menjaga keseimbangan kekuasaan dan hak-hak masing-masing pihak agar perselisihan tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka. Pada tahun 1974, upaya menjaga kestabilan ini diwujudkan dengan memberikan status otonomi yang lebih luas kepada wilayah Kosovo. Dengan aturan baru ini, wilayah tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan mengatur banyak urusan dalam negerinya, meskipun secara hukum tetap menjadi bagian dari Republik Serbia di dalam lingkup Federasi Yugoslavia. Namun, keadaan yang relatif stabil ini berubah drastis segera setelah Josip Broz Tito meninggal dunia pada tahun 1980. Kematian Tito menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang sangat besar karena selama puluhan tahun ia menjadi satu-satunya pengikat persatuan seluruh bangsa di Yugoslavia. Tanpa figur pemersatu tersebut, di berbagai wilayah di seluruh negeri, semangat nasionalisme yang sebelumnya tertekan mulai menguat dan meledak ke permukaan. Ditambah lagi dengan memburuknya kondisi ekonomi dan meningkatnya ketidakpuasan politik di tengah masyarakat, suasana di seluruh negeri menjadi semakin tidak menentu.
Memasuki akhir tahun 1980-an, muncul seorang tokoh berpengaruh dari Serbia bernama Slobodan Milošević. Ia berhasil mendapatkan dukungan yang sangat besar melalui pidato-pidatonya yang menekankan pentingnya melindungi kepentingan dan kehormatan bangsa Serbia. Seiring dengan menguatnya kekuasaannya, pada tahun 1989, pemerintah Serbia mengambil langkah kontroversial dengan mencabut sebagian besar hak otonomi yang selama ini dimiliki oleh Kosovo. Bagi banyak warga keturunan Albania di Kosovo, keputusan ini menjadi titik balik yang menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan yang mendalam. Dampaknya terasa secara langsung di kehidupan sehari-hari. Ribuan pegawai negeri kehilangan pekerjaannya begitu saja. Guru, hakim, polisi, hingga tenaga medis yang berasal dari etnis Albania diberhentikan dari berbagai institusi pemerintah. Bahkan sistem pendidikan pun terkena dampak, di mana sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Albania sebagai pengantar pelajaran mengalami pembatasan yang ketat. Rasa diperlakukan tidak adil ini perlahan tumbuh semakin dalam di hati masyarakat. Pada awalnya, sebagian besar warga Albania di Kosovo memilih untuk menempuh jalur damai dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Di bawah kepemimpinan Ibrahim Rugova, mereka membangun sistem kehidupan sendiri secara mandiri, terpisah dari struktur pemerintahan resmi. Mereka mendirikan jaringan pendidikan, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat yang berjalan di luar pengawasan negara. Sekolah-sekolah pun dibuka secara swadaya di dalam rumah-rumah penduduk, dan para guru mengajar dengan penuh semangat meskipun harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak terganggu. Selama bertahun-tahun, banyak warga tetap memegang harapan bahwa persoalan ini akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog dan perundingan damai. Namun, waktu terus berlalu tanpa membawa perubahan yang berarti. Posisi pemerintah Serbia tetap teguh, dan tuntutan masyarakat Kosovo tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Harapan yang perlahan memudar berubah menjadi kekecewaan yang semakin besar. Di tengah situasi yang terasa buntu dan tanpa jalan keluar itu, muncullah sebuah kelompok bersenjata yang kemudian dikenal luas dengan nama Kosovo Liberation Army atau Tentara Pembebasan Kosovo. Pada awal kemunculannya, kelompok ini mulai melakukan serangan bersenjata terhadap aparat kepolisian Serbia dan pejabat pemerintah yang dianggap mewakili kekuasaan Yugoslavia. Tujuan utama yang mereka nyatakan adalah memisahkan wilayah Kosovo dari Serbia dan membentuk negara yang merdeka. Sebagai tanggapan, pemerintah Yugoslavia segera menyatakan KLA sebagai organisasi teroris dan melancarkan operasi keamanan berskala besar untuk menghancurkan keberadaan kelompok tersebut. Namun sayangnya, operasi militer yang dilakukan tidak hanya menyasar kelompok bersenjata saja. Di sejumlah wilayah yang menjadi basis pertempuran, warga sipil yang tidak bersalah pun ikut terjebak dan menjadi korban. Memasuki tahun 1998, ketegangan yang sudah memuncak akhirnya meledak sepenuhnya. Bentrokan bersenjata antara kedua pihak meningkat dengan sangat cepat dan meluas ke berbagai daerah. Pasukan keamanan Yugoslavia dan Serbia menggelar operasi besar-besaran di desa-desa yang diduga menjadi tempat persembunyian atau basis kekuatan KLA. Sebaliknya, KLA juga memperluas jangkauan serangannya terhadap aparat keamanan dan pos-pos militer. Pertempuran berlangsung semakin sering dan semakin ganas. Rumah-rumah penduduk dibakar dan hancur terbakar. Desa-desa menjadi kosong ditinggalkan penghuninya yang lari ketakutan. Keluarga-keluarga berlarian menyelamatkan diri, hanya membawa apa saja yang bisa mereka genggam dan bawa. Banyak yang harus berjalan kaki menembus hutan dan pegunungan, atau menyeberangi perbatasan ke negara tetangga, hanya untuk mencari tempat yang aman dan menghindari pertempuran. Organisasi-organisasi internasional yang memantau situasi mulai mengeluarkan peringatan keras bahwa kondisi di Kosovo telah berkembang menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang serius. Ratusan ribu warga sipil kehilangan tempat tinggal dan harus hidup sebagai pengungsi. Laporan-laporan mengenai kasus pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, hingga penghancuran pemukiman warga mulai bermunculan dari berbagai penjuru wilayah. Dunia internasional pun mulai mengalihkan perhatiannya dan menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Namun, pada saat itu belum ada yang bisa membayangkan bahwa konflik yang berkembang ini akan segera berubah menjadi salah satu krisis terbesar yang melanda benua Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di balik asap yang terus mengepul dari desa-desa yang terbakar dan suara tembakan yang bergema di pegunungan, sebuah tragedi yang jauh lebih besar dan memilukan sedang menunggu untuk terungkap. Dan awal tahun 1999 nantinya akan menjadi titik balik yang mengubah sejarah wilayah Kosovo selamanya.
Musim dingin menyelimuti Kosovo pada awal tahun 1999. Salju tebal menutupi jalan-jalan desa, pepohonan, dan atap rumah, menciptakan suasana yang terlihat sunyi dan tenang dari kejauhan. Namun di balik keheningan yang dibalut dinginnya udara pegunungan itu, suara tembakan dan ledakan masih terdengar hampir setiap hari, memecah kesunyian malam dan siang. Tidak ada lagi rasa aman yang bisa dirasakan oleh siapapun. Warga sipil hidup dalam ketakutan yang terus membayangi, sementara dunia internasional mulai menyadari bahwa konflik ini telah berada tepat di ambang bencana kemanusiaan yang sangat besar. Memasuki bulan Januari tahun 1999, ketegangan yang sudah memuncak akhirnya meledak menjadi pertempuran yang jauh lebih sengit dan meluas. Bentrokan antara pasukan keamanan Yugoslavia dan Serbia dengan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Kosovo atau KLA terjadi di semakin banyak wilayah. Di berbagai desa yang dianggap menjadi basis persembunyian atau jalur pergerakan KLA, operasi militer berskala besar dilancarkan. Namun sayangnya, di tengah panasnya pertempuran itu, warga sipil yang tidak memiliki senjata dan tidak terlibat dalam pertarungan pun ikut terjebak dan menjadi korban. Rumah-rumah penduduk rusak atau hancur terkena tembakan dan ledakan. Ribuan orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, dan bantuan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya semakin sulit menjangkau daerah-daerah yang terisolasi dan menjadi zona pertempuran. Di tengah situasi yang semakin kacau dan penuh keputusasaan itulah, sebuah peristiwa terjadi yang kemudian mengubah arah pandangan dunia terhadap konflik ini, yaitu di sebuah desa kecil bernama Racak. Pada tanggal 15 Januari tahun 1999, pasukan Serbia memasuki wilayah desa Racak setelah terjadinya bentrokan senjata dengan anggota KLA di sekitar lokasi tersebut. Keesokan harinya, tim pemantau internasional yang dikirim oleh Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE tiba di desa itu. Mereka menemukan puluhan jenazah yang tergeletak di ladang, di semak-semak, dan di sekitar permukiman. Sebagian besar korban yang ditemukan adalah warga keturunan Albania Kosovo, mulai dari orang dewasa hingga lansia. Kepala Misi
kesepakatan akhir yang berhasil dicapai. Harapan terakhir untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi pun akhirnya runtuh sepenuhnya. Sementara para diplomat sibuk berdebat di meja perundingan yang hangat, kondisi yang terjadi di lapangan justru terus memburuk dari hari ke hari. Desa-desa yang sebelumnya masih dihuni penduduk semakin banyak yang menjadi kosong dan sunyi. Keluarga-keluarga berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka, hanya membawa pakaian dan barang seadanya yang bisa digenggam. Anak-anak harus berjalan berjam-jam menembus dinginnya udara musim salju. Sementara orang tua berusaha bertahan sekuat tenaga meskipun sudah kelelahan dan kekurangan makanan serta tempat berlindung. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa jumlah pengungsi terus melonjak naik, dan jika konflik tidak segera dihentikan, situasi ini bisa berkembang menjadi bencana yang meluas hingga ke negara-negara tetangga. Melihat jalan damai yang sudah buntu, negara-negara anggota NATO mulai membahas kemungkinan untuk mengambil tindakan militer sebagai langkah terakhir. Mereka berpendapat bahwa jika jalur diplomasi sudah gagal, maka diperlukan cara lain untuk menghentikan kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Kosovo. Sebaliknya, pemerintah Yugoslavia tetap tegas menegaskan bahwa segala urusan yang terjadi di Kosovo adalah masalah dalam negeri mereka sendiri dan menolak keras adanya campur tangan atau intervensi militer dari pihak asing. Ketegangan di tingkat internasional pun meningkat tajam dari hari ke hari. Pesawat-pesawat tempur mulai dipersiapkan dan dikerahkan ke pangkalan-pangkalan terdekat. Kapal-kapal perang bergerak menuju posisi siaga di perairan sekitar kawasan Balkan. Para jurnalis dan wartawan dari seluruh dunia berdatangan ke wilayah tersebut, merasakan bahwa suasana sedang menuju puncaknya. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan segera terjadi. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan seberapa luas dan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya. Bulan Maret 1999 tiba. Harapan akan tercapainya perdamaian nyaris lenyap begitu saja. Di langit kawasan Balkan, awan gelap menggantung lebat, bukan hanya karena cuaca yang sedang berubah, tetapi juga karena ancaman perang yang terasa semakin nyata dan mengintai. Masyarakat Kosovo hidup dalam ketidakpastian yang menyiksa. Setiap malam sebelum tidur, mereka bertanya-tanya dalam hati apakah rumah mereka masih akan berdiri utuh dan aman ketika matahari terbit keesokan harinya. Di markas besar NATO, setelah melalui pertimbangan panjang dan perdebatan sengit, sebuah keputusan penting akhirnya diambil. Operasi militer akan segera dimulai. Dan ketika bom pertama dijatuhkan beberapa hari kemudian, konflik di Kosovo tidak lagi hanya menjadi perang lokal yang terjadi di antara pihak-pihak bertikai. Ia berubah seketika menjadi krisis internasional yang melibatkan kekuatan militer terbesar di dunia. Malam itu, langit di atas wilayah Yugoslavia berubah total. Sirene peringatan berbunyi dan meraung tanpa henti dari satu kota ke kota lainnya. Dalam hitungan menit saja, ledakan-ledakan pertama mengguncang bangunan-bangunan dan jalanan di kota-kota besar. Bagi jutaan orang yang tinggal di sana, perang kini memasuki babak yang jauh lebih besar, lebih berbahaya dan membawa dampak yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dunia tidak lagi hanya menjadi penonton yang diam menyaksikan dari jauh. Kini dunia ikut terlibat secara langsung. Tanggal 24 Maret 1 tahun 1999 tercatat sebagai salah satu hari paling menentukan dalam sejarah kawasan Balkan. Setelah segala upaya damai dan perundingan gagal mencapai hasil, NATO secara resmi meluncurkan serangan udara terhadap wilayah Republik Federal Yugoslavia. Operasi militer ini diberi nama sandi Operation Allied Force. Selama hampir 78 hari berturut-turut, pesawat-pesawat tempur dari negara-negara anggota NATO terus melancarkan serangan ke berbagai sasaran militer dan infrastruktur penting yang tersebar di wilayah Serbia maupun Kosovo. Target yang dituju meliputi pangkalan militer, sistem pertahanan udara, gudang penyimpanan logistik, jembatan, jalur kereta api, hingga fasilitas komunikasi yang dianggap mendukung jalannya operasi militer pasukan Yugoslavia. Pemerintah Yugoslavia mengecam keras tindakan ini, menyatakan bahwa serangan udara tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara yang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, NATO memberikan penjelasan bahwa operasi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Kosovo, serta melindungi keselamatan warga sipil yang terancam.
Namun, di tengah gempuran pengeboman yang berlangsung setiap hari, situasi yang dialami warga sipil di Kosovo justru semakin memburuk. Ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam keadaan tergesa-gesa. Jalan-jalan raya dipenuhi oleh iring-iringan kendaraan, traktor, dan ribuan orang yang berjalan kaki membawa anak-anak, selimut, serta sedikit barang yang masih bisa mereka selamatkan. Banyak keluarga tidak tahu kemana harus pergi dan di mana mereka bisa menemukan tempat berlindung yang aman. Sebagian menyeberang ke wilayah negara Albania, sebagian lagi melarikan diri menuju Makedonia Utara dan Montenegro. Organisasi Kemanusiaan Internasional segera mendirikan kamp-kamp pengungsian darurat. Barisan tenda-tenda putih berdiri berjajar luas di lapangan-lapangan terbuka. Para relawan bekerja siang dan malam tanpa henti membagikan makanan, air bersih, serta obat-obatan bagi para pengungsi. Namun, jumlah orang yang terus berdatangan membuat kemampuan bantuan semakin tertekan. Di tengah kekacauan itu, banyak keluarga yang terpisah dan tidak bisa berkumpul kembali. Ada anak yang kehilangan orang tuanya, ada pula orang tua yang berjalan dari kamp ke kamp mencari keberadaan anak-anak mereka tanpa hasil. Di sisi lain, operasi udara yang dilakukan oleh NATO juga memicu perdebatan dan kontroversi yang berlangsung lama. Meskipun sasaran utama yang dituju adalah fasilitas dan posisi militer, sejumlah serangan juga secara tidak sengaja menimbulkan korban di kalangan warga sipil serta merusak berbagai infrastruktur umum yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut memicu kritik keras dari berbagai kalangan, serta menjadi bahan penyelidikan dan perdebatan internasional mengenai aturan pelaksanaan operasi militer yang seharusnya menghindari dampak buruk bagi warga yang tidak bersalah. Peristiwa ini kembali mengingatkan dunia bahwa dalam setiap konflik bersenjata, pihak yang paling sering menderita dan menjadi korban adalah warga sipil biasa. Memasuki bulan Juni tahun 1999, tekanan baik dari sisi militer maupun diplomasi terhadap pemerintah Yugoslavia semakin besar dan tidak bisa dihindari lagi. Akhirnya, pada tanggal 9 Juni tahun 1999, tercapailah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Kumanovo, yang mengatur secara jelas mengenai penarikan seluruh pasukan keamanan dan militer Yugoslavia dari wilayah Kosovo. Sehari kemudian, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi nomor 1244 yang menempatkan wilayah Kosovo di bawah administrasi sementara yang dikelola oleh PBB. Bersamaan dengan itu, pasukan penjaga perdamaian internasional yang dikenal dengan nama KFOR atau Kosovo Force mulai masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Kosovo untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Bagi ratusan ribu pengungsi yang telah lama menunggu, peristiwa ini menjadi awal dari perjalanan panjang untuk pulang kembali ke tempat asal mereka. Namun, ketika mereka tiba kembali di kampung halaman, apa yang mereka temukan seringkali bukanlah rumah yang utuh dan kehidupan yang seperti dulu. Sebagian besar hanya menemukan puing-puing bangunan yang hancur, desa yang sunyi sepi ditinggalkan penghuninya, dan kehidupan yang harus dibangun kembali dari nol dengan segala keterbatasan yang ada. Perang di Kosovo secara resmi berakhir, namun penderitaan yang ditimbulkannya tidak langsung berhenti seketika. Ribuan orang harus menerima kenyataan kehilangan anggota keluarga tercinta. Banyak nama yang tercatat sebagai orang hilang selama bertahun-tahun, tanpa kejelasan nasib mereka. Kuburan-kuburan massal mulai ditemukan di berbagai lokasi yang tersembunyi, dan tim forensik internasional bekerja selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi jenazah korban agar dapat dikembalikan dan dimakamkan dengan layak oleh keluarga mereka. Konflik ini juga meninggalkan luka batin dan trauma yang mendalam bagi seluruh masyarakat. Baik warga etnis Albania maupun etnis Serbia sama-sama mengalami kehilangan, rasa takut, serta perpecahan yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Setelah perang usai, sejumlah tokoh politik dan militer yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atas berbagai tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum perang. Di antaranya adalah Slobodan Milošević yang didakwa atas sejumlah kejahatan yang dilakukan selama konflik. Persidangannya sempat berlangsung, namun ia meninggal dunia pada tahun 2006 sebelum putusan akhir dapat dijatuhkan. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh dari pihak Kosovo juga kemudian menghadapi proses hukum internasional atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama masa konflik, yang menunjukkan bahwa penyelidikan dan penuntutan berusaha dilakukan secara adil tanpa memihak satu kelompok saja. Pada tahun 2008, wilayah Kosovo secara sepihak mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Sejumlah negara di dunia segera mengakui kemerdekaannya.
Namun di sisi lain, Serbia tetap menolak pengakuan tersebut, dan secara hukum masih menganggap Kosovo sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah negaranya. Hingga hari ini, status politik dan batas wilayah Kosovo masih menjadi salah satu isu penting yang sering diperdebatkan dalam hubungan internasional dan stabilitas kawasan Balkan. Perang Kosovo mengajarkan kita sebuah pelajaran yang pahit namun sangat berharga, bahwa konflik yang berawal dari perselisihan politik, perbedaan kepentingan, dan ketegangan antaretnis yang dibiarkan terus berlarut-larut dapat berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang melibatkan jutaan nyawa dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat selamanya. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa rumitnya menjaga keseimbangan antara prinsip kedaulatan suatu negara, pelindungan terhadap hak dan keselamatan warga sipil, serta batas-batas yang diperbolehkan untuk campur tangan dari pihak luar. Di balik angka-angka statistik korban, laporan perang dan keputusan politik yang diambil, tersimpan kisah nyata dari kehidupan manusia, keluarga yang tercerai-berai, anak-anak yang kehilangan masa kanak-kanak yang bahagia, serta masyarakat yang harus belajar membangun kembali kehidupan dan rasa saling percaya setelah melewati masa-masa penuh kekerasan. Sejarah Kosovo mengingatkan kita bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa dianggap pasti dan akan datang dengan sendirinya. Perdamaian harus dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan melalui dialog yang terbuka, sikap saling menghormati, serta perlindungan tegas terhadap hak asasi manusia. Jika kita melupakan pelajaran berharga dari masa lalu, maka sejarah memiliki cara yang menyakitkan untuk mengulang dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika video ini menambah wawasan dan pemahaman Anda mengenai sejarah yang membentuk dunia saat ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter sejarah dan pembahasan peristiwa penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.